Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai negara Inggris. Baik dari bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hingga sistem pemilihan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Gazi Ahmad Andrian. Lalu di sini saya juga akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Lionel Doli, Perdamaian Ritonga. Yang kedua ada Tiara Ayu Dewina. Lalu ada Rizkia Intan Nuraini. Lalu ada Salsabila Bunga Ramadhani. Lalu ada Alia Fitri Zahrani. Lalu ada Hamida Alia Samira. Dan yang terakhir Prasasti Ayu Wardani. Bentuk negara Inggris, yaitu berbentuk monarki konstitusional. Pengertian monarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang penguasa tunggal yang biasa disebut raja atau ratu. Kekuasaan ini umumnya bersifat seumur hidup dan diwariskan secara turun-temurun kepada anggota keluarga. Pengertian konstitusional mengacu pada sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Konstitusi berfungsi sebagai aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menjamin hak-hak warga. Nah, dalam monarki konstitusional Inggris ini memiliki seorang raja atau ratu sebagai kepala negara, di mana saat ini Raja Charles III adalah kepala negara. Kekuasaannya ini diperoleh melalui garis keturunan, bukan pemilihan umum. Namun, kekuasaan raja atau ratu tersebut dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang. Kekuasaan politik yang sebenarnya dijalankan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan Parlemen yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini, Parlemen dan Perdana Menteri memegang kekuasaan untuk memutuskan dan membuat undang-undang. Jadi, di Inggris, raja atau ratu adalah kepala negara simbolis yang memiliki peran seremonial. Tetapi, pemerintahan dan kekuasaan eksekutif sehari-hari dikelola oleh sistem parlementer yang demokratis, yang berlandaskan pada konstitusi. Ini adalah perpaduan tradisi monarki dengan prinsip-prinsip pemerintahan modern yang terbatas oleh hukum. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan merupakan bagian dari bentuk negara. Pandangan tersebut didasarkan pada pemerintahan yang merupakan bagian dari negara. Pemerintah sebagai unsur negara merupakan bagian yang ada di dalam negara untuk menjalankan kekuasaan negara. Bentuk pemerintahan Inggris menggunakan bentuk pemerintahan monarki. Dapat dilihat dari peralihan kekuasaan, dalam hal ini jabatan kepala negara atau jabatan kepala pemerintahan dilakukan dengan mekanisme turun-temurun atau berdasarkan pada garis keturunan, atau melalui penunjukan oleh penguasa sebelumnya. Maka bentuk pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara adalah bentuk pemerintahan monarki. Pada abad ke-19, Inggris telah menggunakan sistem pemerintahan monarki yang mana merupakan sistem pemerintahan tertua. Namun, pada abad ke-17, sistem pemerintahan Inggris berubah menjadi monarki konstitusional. Pada monarki konstitusional, raja atau ratu hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan saja, sehingga tidak memegang kekuasaan pemerintah. Sementara itu, sistem pemerintahan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dengan berdasarkan kekuasaan dari Perdana Menteri dan menteri atau kabinet yang dipilih langsung rakyat melalui pemilu. Namun, hubungan raja atau ratu dan pemerintahan tidak saling bertentangan. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Inggris disebut parlementer, yang artinya kekuasaan tertinggi ada pada parlemen sebagai wakil rakyat. Dalam sistem ini, pemerintah nggak bisa jalan sendiri tanpa dukungan dari parlemen, karena parlemen yang menentukan apakah pemerintah layak terus memimpin atau harus diganti. Prinsip utamanya disebut kedaulatan parlemen atau parliament sovereignty. Maksudnya, semua keputusan politik dan hukum berpusat pada parlemen, bukan pada satu orang atau lembaga tunggal. Satu hal yang unik, Inggris nggak punya konstitusi tertulis seperti negara lain. Aturan pemerintahannya terbentuk dari hukum, kebiasaan, dan tradisi politik yang sudah dijalankan berabad-abad. Jadi, sistemnya lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan zaman tanpa harus selalu mengubah undang-undang. Secara sederhana, sistem pemerintahan Inggris itu berjalan dengan menyeimbangkan antara tradisi kerajaan lama dan nilai-nilai demokrasi modern, di mana keputusan politik tetap berpihak kepada kehendak rakyat lewat parlemen. Lalu ada pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah eksekutif. Lembaga eksekutif di Inggris sendiri dijalankan oleh raja atau ratu sebagai kepala negaranya dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Bentuk pemerintahan Inggris yang yaitu monarki menjadikan raja dan ratu menjadi simbol negara tanpa kekuasaan politik. Tahta raja dan ratu sendiri diperoleh berdasarkan keturunan, yang berarti jika sudah giliran seseorang untuk menjabat, maka otomatis mereka akan dinobatkan. Masa jabatan ratu atau raja sendiri itu tidak terbatas, sehingga mereka akan menjabat semasa hidup mereka. Lalu ada kekuasaan eksekutif dan Lalu sistem pemerintahan Inggris yang yaitu parlementer mendudukan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Masa jabatan Perdana Menteri selama ini berbeda-beda tergantung pengajuan pengunduran diri mereka. Untuk memilih seorang Perdana Menteri, Inggris melaksanakan pemilu. Oke, next ke lembaga legislatif di negara Inggris. Nah, sebelumnya itu kan sistem pemerintahan Inggris menganut monarki konstitusional dan parlementer.
Artinya kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi. Dan pelaksanaan pemerintah dijalankan lewat parlemen Inggris. Parlemen Inggris itu adalah lembaga legislatif utama yang berfungsi membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mengatur keuangan negara. Nah, di parlemen Inggris ini punya 3 struktur utama. Yang pertama itu the monarch, atau raja dan ratu. Perannya itu bersifat simbolis dan seremonial. Raja atau ratu memberikan royal assent atau persetujuan terakhir agar rancangan undang-undang bisa resmi berlaku. Nah, selanjutnya yudikatif. Lembaga yudikatif di Inggris adalah Mahkamah Agung Britania Raya, yang merupakan pengadilan tertinggi dan independen. Lembaga ini dibentuk sebagai pengganti peran yudisial yang sebelumnya dipegang oleh House of Lords, Majelis Tinggi Legislatif. Keberadaan Mahkamah Agung menjamin pemisahan kekuasaan dari legislatif. Struktur dan fungsi. Mahkamah Agung Britania Raya. Mahkamah ini adalah pengadilan tertinggi untuk semua sistem hukum di Inggris, seperti Inggris dan Wales, Skotlandia, dan Irlandia Utara. Yang kedua, independensi. Lembaga yudikatif ini independen dari cabang legislatif atau parlemen. Yang ketiga, tugas. Memutus konflik antar badan negara, antar negara dan individu, serta antar individu. Yang terakhir, keterbatasan. Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang parlemen, karena Inggris menganut prinsip kedaulatan parlemen. Sistem pemilihan umum di Inggris secara resmi adalah Britania Raya, adalah sistem yang unik karena menggabungkan tradisi monarki konstitusional dengan demokrasi parlementer. Fokus utama dari sistem pemilihan di Inggris adalah pada pemilihan anggota parlemen untuk Dewan Rakyat atau House of Commons, yang secara tidak langsung menentukan siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.